Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kampanye Islam moderat. Dalam Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan MUI mengecarkan kampanye Islam moderat Al-Islam Al-Wastai ke seluruh penjuru tanah air dalam rangka menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Menurut Ketua MUI Ma'aruf Amin, sosialisasi Islam moderat dan berukunan antar umat beragama ini amat penting dilakukan untuk membendung akidah yang menyimpang dan sebagai upaya deradikalisasi Islam. Hal ini disampaikan Ketua MUI sesuai penutup Reknas pengurusan periode 2015-2020. Tujuan konferensi ini adalah untuk meneguhkan Islam rahmatan lil alamin, yaitu agama moderat yang menjadi rahmat untuk seluruh jagat raya ini. Tidak hanya umat manusia yang berbeda agama, etnis, dan warna kulit, tetapi juga makhluk lain. Oleh sebab itu, rahmatan lil alamin adalah bahasa pilihan Al-Quran yang bersifat all-embracing, universal, dan beyond such Chinese name. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Sekjen ISIS Hashim Muzadi bahwa saat ini di banyak negara telah terjadi konflik yang sudah pada taraf memperhatikan, terutama di negara-negara Islam Timur Tengah. Gerakan ekstremisme dan terorisme yang dikomando oleh Islamic State of Iraq and Syria yang disebut dengan ISIS sudah demikian masif dan membahayakan dunia, termasuk yang baru saja terjadi di Paris sekarang ini. Sementara itu, konflik antar golongan Islam Sunni atau Syiah juga tak kunjung reda. Maka umat Islam di Indonesia, mulai dari para cendekiawan, ulama, dan para sufi yang harus tampil ke depan untuk membendung gerakan ekstremisme atau terorisme tersebut melalui gerakan diseminasi Islam moderat yang menjadi Islam yang rahmatan lil alamin menuju perdamaian dunia. Kenapa Islam moderat? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit Islam moderat. Sebagai sebuah ajaran, Islam dikenal sebagai agama yang sangat humanis. Bahkan konsep tauhid sebagai dimensi ideal transendental dalam ajaran Islam tidak boleh dipisahkan dari kehidupan sosialnya. Islam moderat adalah Islam humanis yang dapat mengayomi semua masyarakat dari berbagai lapisan sosial, baik etnis maupun agama. Tetapi sayangnya, secara empiris dalam masyarakat, ajaran yang humanis dan menekankan nilai-nilai sosial ini tidak nampak kental dalam masyarakat muslim. Justru yang terjadi sebaliknya, ada kesenjangan antara nilai-nilai agama yang bersifat ideal dengan nilai-nilai sosialnya. Kebanyakan orang-orang Islam tidak peduli dengan ketimpangan sosial di mana-mana. Oleh sebab itu, seorang Abdul Karim Soros pada tahun 2003 menilai bahwa salah satu penyakit teoritis di dunia Islam yang paling berat pada umumnya adalah bahwa orang lebih memahami Islam sebagai identitas daripada sebagai kebenaran. Menurutnya bahwa orang Islam mempunyai identitas dan perbedaan atau peradaban memang benar, tetapi
mereka tidak boleh menggunakan Islam demi kepentingan identitas dan peradaban tersebut. Islam identitas harus tunduk pada Islam sebagai kebenaran, karena Islam sebagai kebenaran bisa berdampingan dengan kebenaran-kebenaran lainnya. Sedangkan Islam identitas cenderung berseteru. Islam identitas menurut Schwartz adalah Islam perang, bukan Islam damai. Ini kan gak baik. Kesenjangan ortodoksi dan ontopraksis, iman dan amal soleh dalam kehidupan masyarakat disebabkan karena dalam merumuskan pengertian iman dan agama tidak mempertautkan dengan kondisi sosial sebagai gambaran implikasinya secara praktis. Akibatnya apa? Akibatnya memunculkan kritik terhadap agama dan pemeluknya yang dilukiskan sebagai agama yang egois, individualis, agama yang hanya syarat dengan doktrin sakral, praktik ritual, tidak memihak kaum lemah, dan seterusnya. Padahal agama secara normatif, idealistik dikenal sebagai pembawa rahmat dan penyelamat umat. Islam mengandung nilai humanis, yaitu agama yang sangat mementingkan kemaslahatan umat sebagai tujuan sentral. Humanisme Islam adalah humanisme teosentrik, artinya merupakan sebuah agama yang memusatkan dirinya sebagai keimanan terhadap Tuhan dan bertakwa kepada Tuhan, tetapi sekaligus mengarahkan perjuangannya pada kemuliaan peradaban manusia. Prinsip humanisme teosentrik inilah yang kemudian harus ditransformasikan dalam masyarakat dan budaya. Fakta bahwa Islam ketika Al-Quran secara tegas mengutuk penindasan dan ketidakadilan, maka perhatikan terhadap wujud ordo sosial egaliter tidak bisa tersangka lagi. Karena itu menurut Ali terlepas dari signifikasinya, istilah Al-Quran juga mempunyai konotasi sosial di ekonomi. Dalam struktur keagamaan Islam tidak dikenal dikotomi antara domain duniawi dan domain agama. Nilai-nilai Islam pada dasarnya meminjam istilah Kontowijoyo, bersifat all-embracing bagi penataan sistem kehidupan sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, tugas kita terbesar Islam sesungguhnya adalah melakukan transformasi sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang humanis. Ya, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.